Ketika itu memang sebuah aturan, tetapkan itu aturan. Dan aturan itu tidak pandang bulu. Kalau misalkan mau dibubarkan, bubarkan semuanya. Selama teman-teman pelaku seni ini diberikan kesempatan kelonggaran untuk menerapkan protokol kesehatan di event-event hajatan, itu bisa dilaksanakan. Mungkin nggak memberikan kelonggaran. Selamat malam Mas Dimas Bobo, selamat bergabung, alhamdulillah mampir di channel kami di Sekar Taman Multimedia. Harus mampir. Harus, ini hukumnya wajib. Harus mampir. Teman-teman yang lain, nanti kita persilahkan teman-teman yang lain yang barangkali mau mengisi konten di kami di podcastnya Sekar Taman Multimedia, kami persilahkan. Baik Om Dimas, begini, seperti apa yang sudah beberapa kali kami upload terkait dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, terutama di wilayah Sukoharjo. Kita bicaranya di lingkup Sukoharjo saja, dan umumnya nanti mungkin di Jawa Tengah dan mungkin menasional juga. Ya. Terkait dengan dampak yang dengan kebijakan-kebijakan di era masa pandemik saat ini, dampak yang sangat luar biasa dirasakan oleh teman-teman pelaku seni khususnya. Ya. Kebetulan bukan hanya seni dalam tanda kutip, tapi juga pelaku-pelaku usaha yang lainnya, termasuk Nyun Sewu, Sekar Taman Multimedia pun juga terlibat. Pada akhirnya Kena dampaknya juga. pada ujungnya Syutingnya gagal terus. Baru pagi tadi juga gagal. padahal alatnya si Toto. Alat si Toto karek munggah tok, karek mangkat tok, akhirnya juga dibatalkan, dibubarkan. Entah karena apa. Dari kacamata Mas Dimas selaku pelaku usaha dalam tanda kutip untuk pekerja seni, seperti apa Om? Yang pertama tetap kita pada akhirnya ataupun pada ujungnya kita tetap harus taat pada peraturan. Iya, itu harus kita sepakati. Itu harus kita sepakati. Sepakati peraturan dulu, taati peraturan yang sudah dibuat. Iya. Gitu. Tetapi apakah hanya semata-mata peraturan itu dilaksanakan tanpa ada kelonggaran ataupun tanpa ada solusi yang bisa meringankan ataupun juga bisa menjadi jembatan antara keinginan pemerintah dengan kita teman-teman yang langsung berada di lapangan. Anggap saja ginilah, saya selalu melihat yang ada di lapangan itu ada dua sisi. Yang pertama adalah kreator, yang kedua adalah eksekutor. Iya, betul. Ketika kreator dia memiliki konsep acara ini, pelaksananya adalah yang di lapangan. Contoh sederhananya lagi, kalau misalkan di dunia hiburan atau hajatan, orang hajatan, kreatornya adalah orang-orang yang punya hajatan, sing duwe gawe, Termasuk IO-nya barangkali. termasuk ya, IO-nya dalam gitu. bahasa katanya. Kalau bahasa di lapangannya adalah IO-nya seperti itu. Nah, eksekutornya adalah orang-orang yang dijob oleh itu, dari sound system, dari video shooting, kemudian juga dekorasi. Lebih dalam lagi adalah di hiburannya sendiri, teman-teman pemusik dan sebagainya, vokalis dan sebagainya, itu yang malah yang lebih terdampak gitu loh. Kita yang berpikir sampai dengan saat ini masih mungkin enggak toh aturan itu tetap bisa dijalankan, tetapi juga teman-teman ini bisa mendapatkan penghasilan. Betul. Karena tidak munafik, kita nggak bisa munafik dan kita tidak bisa menutup mata. Yang dibutuhkan itu bukan cuma, maaf kata, barang. Kalau kita membutuhkan sesuatu hanya diberikan berupa barang, ya sama halnya kita memberikan ikan kepada nelayan, bukan kailnya ataupun bukan jaringnya gitu loh. Karena apa? Kalau cuma diberikan ikan, iya kalau dia butuhnya ikan. Kalau dia butuhnya udang. Menurut Om Dimas sendiri terkait dengan kebijakan yang sudah diterapkan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sendiri, khususnya di Sukoharjo, yang di masa PPKM ini, itu aturan tetap aturan. Kita harus jalankan itu. Tapi yang sebetulnya diharapkan dari teman-teman ini, kasih solusi lah, misalkan. Contohnya seperti apa? Barangkali nanti bisa dibersani sama pejabat-pejabat barangkali yang terkait dengan pemangku jabatan soal kebijakan ini Om. Monggo. Yang diatur itu apa toh sebenarnya? Yang diatur dari PPKM ini ataupun juga dari efek dari pandemi ini. Yang diatur adalah satu, protokol kesehatan. Itu paling penting. Yang intinya untuk mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran COVID. Itu. Bukan semata-mata untuk mematikan mata pencaharian teman-teman seniman juga. Ini perlu digarisbawahi ya. Perlu digarisbawahi. Nah,
Kalau itu sudah digarisbawahi dengan aturan seperti itu pasti ada solusinya. Contoh misalkan menggunakan masker, pembatasan massa dan sebagainya. Itu bisa nggak dilakukan? Bisa. Caranya? Contoh, kalau buat saya simpel. Beberapa kali ada yang menyelenggarakan acara, tetap bisa diselenggarakan acaranya, tetapi dengan benar-benar protokol kesehatan yang ketat. Di depan ada thermal gun untuk mengetes temperatur suhu badan manusia. Iya. Kemudian kalau dia nggak pakai masker, suruh balik. Simpel. Nggak boleh masuk ya? Nggak boleh masuk. Dan sebelum masuk pun itu wajibkan cuci tangan dulu. Bahkan untuk buka ditanya bahwa hand sanitizer atau tidak. Atau bisa juga souvenirnya diganti hand sanitizer. Menguntungkan banyak hal. Iya, tetap masih bisa dipakai untuk berjalan gitu loh. Begitu masuk pun itu nggak disediakan kursi. Kalaupun disediakan kursi dibatasi. Benar-benar dibatasi dengan protokol jarak 1 meter dan sebagainya. Itu bagian dari salah satu contoh solusi untuk bisa diselenggarakan. Itu bisa. Tetapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu. Yang menjadi pertanyaan begini ini kita tidak tutupi dalam tanda kutip yang terjadi di lapangan. Ada yang diiyakan berjalan, ada yang dibubarkan. Seharusnya kan misalkan itu dibubarkan, itu kan mungkin alasannya jelas, mungkin di situ mungkin loh ya, karena kita juga nggak tahu, mungkin penerapan protokol kesehatannya mungkin dikesampingkan. Maka aparat pasti akan membubarkan karena tidak sesuai dengan aturan protokol kesehatannya. Terus yang tidak dibubarkan, nah ini yang mungkin sampai detik ini, sampai malam ini menjadi tanda tanya besar dari teman-teman pelaku seni kan seperti itu. Nah menurut sisi pandang panjenengan sebenarnya seperti apa sih? Apa memang harus yang dibubarkan kabeh ya? Ini saya hanya menampung apa yang disampaikan oleh teman-teman. Barangkali dari sisi Om Dimas sendiri selaku pelaku seni. Kalau bahasa saya saya yang melihat langsung dan sebagainya, saya juga sedikit banyak juga merasakan efek ataupun impactnya dari pandemi ini, ataupun juga aturan itu tadi dibubarkan tidak dibubarkan. Kalau misalkan memang sudah aturannya tidak boleh, ya sudah tidak boleh, nggak peduli. Tapi praktek di lapangan ada yang terlaksana dengan lancar dan baik loh. Nah itu dipertanyakan dari mana? Dari mana kan gitu. Seperti informasi yang barusan hari ini tadi. Kita malam sudah siap-siap ready. Ini kita bicara Sekartaman aja. Sekartaman sudah ready, mau berangkat. Malam jam 11.30 12 malam dikabari kalau tarup dibubarkan. Sound tidak boleh bunyi. Kemudian syuting dibatalkan secara otomatis, tidak ada acara apa-apa di hari H. Iya. Makanya itu, kalau misalkan yang digarisbawahi tadi, ketika itu memang sebuah aturan, tetapkan itu aturan. Dan aturan itu tidak pandang bulu. Kalau misalkan mau dibubarkan, bubarkan semuanya. Tapi kalau misalkan diizinkan, harus ada kelonggaran ataupun harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti solusi yang seperti yang disampaikan tadi ya. Minimal gini. Kita belum lama kan juga mengadakan pemilihan bupati dan juga wakil bupati gitu. Petugas KPPS dan sebagainya di setiap TPS di setiap TPS itu diberikan fasilitas, dipinjami fasilitas thermal gun, tampungan air untuk cuci tangan, plus dikasih fasilitas untuk hand sanitizer. Bahkan sarung tangan kayak sarung tangan ya anggaplah yang paling minim itu seperti mengarahnya saya tahu paling. Kenapa orang hajatan nggak dipinjamin seperti itu gitu ya? Karena apa? Di setiap paling gampang gini. Satu kelurahan itu paling tidak ada 20 sampai dengan 25 TPS. Ya kan? Itu baru satu kelurahan. Berarti sebetulnya untuk satu kelurahan itu kan nggak mungkin akan ada 20 orang hajatan bersamaan di hari yang sama. Itu sangat tidak mungkin gitu loh. Tetapi kenapa kok itu nggak diambil? Maksudnya diambil, oh bisa kok, karena apa? Ada satgas COVID-nya kan? Nah ini kita menarik soal sampai di satgas COVID di tingkat kelurahan dulu tingkat kelurahan dulu. Itu mungkin kan tadi sebuah solusi atau bukan solusi ya, maksudnya dari aturan seperti ini sebenarnya kalau dikasih kelonggaran, teman-teman pelaku seni itu bisa melaksanakan sesuai apa yang diharapkan. Oh harus protokol kesehatan harus contoh begini, gini, bisa contoh gitu, gini, misalkan
mungkin teman-teman IO yang lainnya ataupun penyelenggara event yang lainnya itu mungkin pernah dengar apa yang namanya atau singkatannya palu gada. Apa itu? Apa lu minta gua ada. Iya. Dengan betul. catatan aturan tetap dilaksanakan. Bisa kok kita nanti misalkan, Mas, saya pengen punya gawe atau ada hajatan di rumah saya dalam rangka anak saya, kita dan sebagainya. Oke, Pak, Bu, diserahkan ke IO ataupun diserahkan pada warga. Dengan catatan Satgasnya COVID itu juga harus ada. Terlibat ya. Harus terlibat. Harus memberi edukasi. Itu satu, edukasi. Yang kedua sosialisasi, memberikan gambaran. Pak, kalau misalkan mau ada hajatan, Tapi kira-kira mungkin nggak itu nanti ketika Satgas Covid sudah terlibat di hajatan tersebut, kemudian di situ ternyata Satgas Covid sudah percaya sama IO, sudah percaya sama yang punya gawe. Oh, nanti kita akan menerapkan protokol kesehatan seperti yang dikehendaki misalnya. Ternyata ditemukan ada yang pelanggaran, kemudian dibubarkan. Terima nggak teman-teman pelaku seni seperti kalau itu? Misalkan memang itu ada yang dilanggar, kita juga sesuai konsekuen dong, harus iya. konsekuen gitu loh. Jadi banyak gini, Satgas Covid ataupun nanti teman-teman yang terlibat untuk mengcover kegiatan itu atau bertanggung jawab atas kegiatan itu ya harus mengkawal kegiatan itu dari awal sampai pertengahan sampai dengan akhir gitu. Harus dipastikan memang benar-benar iya. Penerapan protokol kesehatannya itu benar-benar terjaga gitu ya. Iya. Contoh gini, gampang. Kalau di rumah mungkin agak susah, tapi kenapa di hotel boleh? Nah, itu juga mungkin yang menjadi pertanyaan dari teman-teman itu seperti itu. Kalau di rumah nggak boleh, harusnya yang di hotel bubarkan. Ya, gitu logiknya ya. kan? Iya. Tetapi di hotel itu masih bisa kita ambil nalar ataupun logika. Seperti apa? Di hotel satu pintu masuk, satu pintu keluar. Kalau orang hajatan di kampung, ada berapa jalan masuk? Sebenarnya itu juga bisa disiasati ketika pemerintah memberikan kelonggaran. Intinya itu kelonggaran. Karena orang Jawa ada pepatah, saya kue dikai aturan, saya kue mikir bicarane nglanggar. Oh gitu ya. Pada akhirnya orang-orang dulu di sekolahan pasti peraturan dibuat untuk dilanggar. Nggih. Ya, itu istilahnya jangan sebagai patokan. Jangan sebagai patokan. Itu sisi negatif. Sisi negatif harus dibuang. Harus dibuang gitu. Untuk era saat ini apa yang peraturan yang diterapkan oleh pemerintah, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kepada kita selaku masyarakat, ya harus kita jalankan. Tapi seperti usul dari Mas Dimas tadi bahwa selama teman-teman pelaku seni ini diberikan kesempatan kelonggaran untuk menerapkan protokol kesehatan di event-event hajatan, itu bisa dilaksanakan. Bisa ya. Bisa. Contoh aja, contoh paling simpel, paling sederhana. Orang punya hajat, orang punya gawe, dengan orang di pasar lebih riskan, lebih rawan yang mana? Nah itu Bang Dimas. Jadi pernah maksudnya beberapa hari yang lalu kami podcast dengan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Bapak Agung Laksono. Kemudian di hari berikutnya kita pernah podcast juga sama Bapak Sarjono yang selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukoharjo. Beliau juga intinya seperti ini, kalau saya simbolkan dari apa yang menjadi pembicaraan atau yang terjadi di pembicaraan podcast kami waktu itu, penyelenggaraan hiburan, penyelenggaraan hajatan itu sebenarnya jadi boleh-boleh saja selama itu dikomunikasikan dengan petugas COVID di wilayah setempat. Makanya ada yang namanya Satgas COVID kelurahan. Nah, itu diberdayakan diberdayakan. Kalau dari Komisi 1, Ketua Komisi 1 waktu itu mengatakan mungkin dari Komisi 1 nanti akan memperjuangkan untuk oke lah kebijakan ini coba kita istilahnya ada solusi dan bentuknya itu sebuah kelonggaran sedikit, dikaji ulang agar diberikan kelonggaran kepada teman-teman pelaku seni seperti panjenengan dan kita semua ini gitu loh, termasuk apa yang menjadi gambaran dari Om Dimas tadi kan itu bisa dijadikan sebuah solusi terobosan baru bahwa kebijakan atau peraturan ini bisa kita terapkan. Bisa. Teman-teman pelaku seni itu mampu menerapkannya, mampu selama diberi kelonggaran. Dengan contoh seperti yang disampaikan Om Dimas tadi. Lebih parahnya lagi gini, beberapa teman-teman seniman yang sempat ngobrol di wedangan angkringan kopi dengan saya nyampaikan, misalkan nanti diperbolehkan ataupun ada kelonggaran, tapi kalian dibatasi, bagaimana?
Dibatasi piye, Mas? Pertama, wajib menggunakan masker, itu wajib. Yang kedua, jaga jarak. Dan yang ketiga, durasi. Iya. Jadi misalkan kesepakatannya hanya waktu 2 jam. Cukup hiburannya ya 2 jam. 2 jam itu sudah termasuk dari rangkaian beberapa acara. Bisa seperti itu ataupun hanya khusus hiburan saja gitu loh. Iya. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan ketika kalau zaman dahulu adalah di waktu hiburan itu adalah waktu teman-teman juga bisa mendapatkan rezeki tambahan di luar dari fee jobnya sendiri. Dengan saweran, request lagu dan sebagainya. Nah, betul. Bisa nggak itu dipotong? Berani nerima nggak gitu loh? Dengan pembatasan durasi. Ini kita bicara misalnya dari pemerintah mau memberikan sebuah kelonggaran dengan solusi-solusi seperti yang digambarkan Mas Dimas tadi. Terus jawaban dari teman-teman waktu di ngobrol di wedangan seperti apa? Dia sanggup? Ketika kita masih bisa bekerja untuk mendapatkan nafkah dan itu memang sesuai dalam tanda kutip sesuai dengan jobnya itu kan benar menghibur titik. Kalau masalah request dan sebagainya itu kan tambahan ataupun sampingan. Betul. Ketika sampingan itu nggak ada, yang utuh yang pokok kan sudah diterima, jadi kan nggak ada masalah gitu loh. Bahasanya gitu aja. Betul. Kita belajar lagi lebih enak lagi, lebih simpel lagi. Kenapa nggak dibuat model seperti ketika pasar pagi dibuka, ada plot-plotnya. Sementara pasar itu justru orang luaran yang tidak tahu asal usulnya dalam tanda kutip dari daerah manapun nggak tahu Pak turun regebjet di situ Om ya. Jenengan mencatat sendiri gitu. Nah itu kalau pagi dari mulai jam 1 itu sudah mulai tertata di jalan itu di petak gitu. Sesudah jam 5 bubar, masuk lagi ke dalam pasar, orang belanja. Kita nggak pernah tahu siapa yang bawa. Dan nggak ada bentuk pengecekan suhu. Suka tidak suka, senang tidak senang, di situ pasti terjadi kerumunan. Pasti. Iya kan. Itu yang Tetapi kalau di hajatan, sambungnya ke hajatan. Ketika memang itu terjadi kerumunan, sudah tercover atau belum? Sudah dites atau belum? Kerumunannya di mana? Iya. Kalau kerumunan di luar, ya itu bukan tanggung jawab kami. Itu fungsinya apa? Dari nanti teman-teman dari Satgas Covid ataupun dan sebagainya, dari aparat keamanan untuk membubarkan. Tapi yang selama di dalam area taruh menjadi tanggung jawab teman-teman. Dalam tanda kutip pelaku IO-nya. Sama-sama orang yang terlibat di dalam situ kan. Gitu. Karena apa? Ibaratnya sama seperti tadi yang di hotel. Sebelum masuk hotel ataupun sebelum masuk ke restoran, mereka sudah dicek thermal gun dulu. Pakai masker atau enggak pakai masker pulang. Harus seperti itu ya. Padahal lebih mudah juga untuk apa istilahnya proses penyebaran COVID itu kalau di hajatan kan justru wongnya sing tundangi cetok kok ya. Satu jelas. Yang kedua, mesti wis wangi tekan kono wis adus wangi kan. Kedua itu. Yang ketiga, karena teman-teman ini ataupun warga masyarakat ini sudah tahu kita di masa pandemi ada aturan yang harus diterapkan, yaitu masker, jaga jarak, sering mencuci tangan. Otomatis di dalam tasnya arep jagong tetap ngomong mesti sudah persiapan terlebih dahulu. Iya, masker pasti ya. Masker itu pasti. Yang kedua, hand sanitizer. Dan yang ketiga, kalau mau lebih enak lagi, sama seperti kalau kita mau beli tiket di pertunjukan, kita bawa undangan. Kalau nggak bawa undangan, nggak nyampaikan undangan, kita boleh masuk. Simpel kan? Itu bisa nggak? Bisa. Mungkin nggak? Mungkin. Kenapa kalau belum sampai sekarang belum bisa dilaksanakan? Lah kita akan menunggu pemangku kebijakan untuk memberikan keputusan. Kita nggak bisa berjalan karena sendiri, untuk Pak. Peraturan yang saat ini memang hanya tidak diperbolehkan ada hiburan. Itu. Cuman gitu dong ya. Tanpa ada solusi. Iya. Tapi misalnya ini mumpung ini kita rekod di podcast Sekartaman Multimedia, barangkali nanti pemangku jabatan yang termasuk yang berkompeten untuk membuat kebijakan ini barangkali menyimak Mas Dimas. Iya. Mungkin bisa disampaikan secara garis besar saja kesanggupan teman-teman dari seniman atau pelaku seni, terutama yang di hajatan. Ketika dikasih kelonggaran itu kesiapan dan kesanggupannya memang benar-benar ya kami bisa menerapkannya.
atau gimana kalau untuk statement panjenengan? Kalau statement saya Untuk mewakili teman-teman seniman. kalau menurut saya pribadi, koreksi apabila saya salah. Teman-teman ini akan lebih siap ketika memang diberikan kelonggaran untuk bisa bertanggung jawab. Di lapangan ya. Di lapangan. Tetap menerapkan protokol kesehatannya. Iya. Karena jujur kita tidak bisa menutup mata. Banyak teman-teman yang bisa dibilang benar-benar mata pencahariannya satu-satunya itu cuma di ranah seni. Dengan dipangkas demikian rupa. Bukan cuma dipangkas, dipotong sedemikian rupa, banting setir, ada yang jualan cilok. Sedangkan kalau jualan cilok ujung-ujungnya sebenarnya kemana? Ranahnya ke sekolahan diliburkan. Iya. Betul. Mau makan apa, Pak? Makan hati, Pak. Nah, kemudian gini, ya mungkin dari apa yang pernah saya dengar dari teman-teman gitu. Kembali lagi ke tengah tadi, yang dibutuhkan itu bukanlah ikan, Pak, Tapi kailnya. tapi kail ataupun cara bagaimana menangkap ikan. Betul. Ini sebagai gambaran untuk kita semua. Ini Om Dimas memang sengaja kami undang untuk mampir di studio kami di Sekartaman Multimedia untuk podcast dengan kami kaitannya dengan masalah kebijakan di tengah pandemi seperti saat ini. Inti garis besar yang kami garis bawahi, nanti Om Dimas bisa kasih closing statement ya. Ini kami menggaris bawahi terlebih dahulu. Intinya seperti ini. Dari pembicaraan apa yang disampaikan oleh Om Dimas, termasuk gambaran-gambaran seperti itu tadi, bahkan saya menanyakan tadi soal kesiapan teman-teman pelaku seni ketika pemerintah memberikan kebijakan dalam tanda kutip kelonggaran kepada teman-teman di lapangan, apakah bisa menerapkan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Teman-teman siap untuk melaksanakan itu. Barangkali nanti ini mudah-mudahan ditonton oleh pemangku jabatan di wilayah Sukoharjo khususnya, untuk bisa menjadi bahan untuk istilahnya untuk mengkaji ulang dan memberikan kelonggaran kepada teman-teman pelaku seni yang tidak ditutupi memang sangat-sangat terdampak kaitannya dengan profesi seniman seperti itu. Closing statement untuk Om Dimas pada podcast malam hari ini. Mungkin nggak memberikan kelonggaran dengan aturan yang sudah dibuat dan dengan kesiapan teman-teman pelaku di lapangan. Kalau perlu, saya rasa secara saya pribadi, ketika nanti ada kelonggaran, teman-teman yang pelaku seni ini dimintakan untuk surat pernyataan bertanggung jawab setiap kali ada event kegiatan. Berarti tetap harus melibatkan dalam tanda kutip di sini dari sisi pengaman ya, atau kepolisian barangkali. Jadi tetap proses perizinan mungkin tetap berlaku. Di situ ada surat pernyataan yang sesuai dengan aturan-aturan yang dikehendaki oleh pemerintah. Seperti itu ya. Misalnya, ketika nanti memang ditemukan di lapangan pas penyelenggaraan event itu terjadi protokolan, harus tanggung jawab. Dan risikonya itu memang harus dibubarkan. Harus dibubarkan dan sebagainya. Saya rasa itu juga lebih asik ya, lebih enak. Jadi pelaku seni juga merasa mempunyai tanggung jawab untuk tetap mematuhi peraturan, tapi eventnya berjalan. Pemerintah atau pihak terkait dalam hal ini juga bisa memberikan perizinan dengan catatan, monggo Anda silahkan menerapkan apa yang dikehendaki sesuai dengan peraturan seperti itu. Oke. Masih ada yang perlu disampaikan? Ya, intinya cuma satu sih selama ini. Apa? Wes kesel nang omah, Pak. Ini mudah-mudahan didengar semuanya. Jadi mudah-mudahan harapan kami dengan podcast kita malam hari ini, pemerintah setempat, pemangku kebijakan benar-benar mendengarkan apa yang dirasakan oleh teman-teman pelaku seni di wilayah Sukoharjo ini khususnya. Gambaran apa yang disampaikan oleh Om Dimas itu mungkin bagian kecil dari solusi. Itu mungkin bagian kecil dari solusi, paling tidak bisa menjadi sebuah acuan bahwa kesiapan teman-teman di lapangan, teman-teman pelaku seni di lapangan itu benar-benar siap ketika dikasih kelonggaran sama peraturan itu sendiri. Seperti itu mungkin enggak itu dilaksanakan.
Bahasanya kan mungkin nggak itu dilaksanakan. Jawaban itu nanti terletak di teman-teman pelaku seni sendiri. Satu itu, yang kedua dari pemangku kejabatan. Mungkin nggak diberi kelonggaran. Itu mungkin nggak toh? Iya, iya. Segala sesuatu yang didasari dengan niat yang baik itu mungkin. Amin. Semoga aja. Terima kasih atas partisipasinya, sudah menonton channel YouTube Sekartaman Multimedia. Barangkali pembicaraan obrolan kita pada malam hari ini sangat berguna. Mudah-mudahan harapan kami berguna bagi kita semua. Ini adalah ngutoroso dari teman-teman pelaku seni, dan mungkin mohon maaf juga barangkali dari pemangku jabatan yang berwenang bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah ini. Dan ini hanya bagian dari ngutoroso. Iya. Ketika teman-teman mau diberikan sebuah kelonggaran, insya Allah teman-teman dari pelaku seni yang ada di Kabupaten Sukoharjo ini bisa menerapkan apa yang dikehendaki oleh aturan itu sendiri. Itu pasti Mas G. Terima kasih, selamat malam. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Tetap stay di Sekartaman Multimedia. Selamat malam, sampai jumpa. Bye bye.